Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sama sekali tidak ada tanda-tanda mantan akan kembali. Itu pertanda bahwa mantan tidak akan pernah kembali. Lakukan 3 hal ini jika memang masih sangat ingin dia kembali. Ya. Jadi kita sama sekali tidak pernah mendapatkan tanda-tanda apapun kalau mantan akan kembali kepada kita. Mimpi itu yang paling sering menjadi pertanda kita akan ketemu lagi dengan mantan. Sama sekali tidak pernah mimpi ketemu mantan. Sebelum tidur kita bayangkan mantan, begitu tertidur mimpinya kemana-mana. Ya, misal tanda-tanda zahiriah ya. Firasat yang kita dapatkan mantan akan kembali itu. Keyakinan kita menguat. Mantan pasti kembali. Ya, kita semangat di dalam mengerjakan amalan atau amaliyah kita. Tapi ternyata hari demi hari kita semakin ragu. Ya, semangat kita semakin melemah. Nah, itu yang kita rasakan. Nah, kalau tanda zahiriah misalnya, kita keluar rumah nih, kita jalan di sebuah jalan. Tiba-tiba kita melihat ya, ada toko roti misal. Kita tidak pernah merencanakan untuk melihat, tiba-tiba saja kita menoleh, nama toko roti itu mirip dengan nama mantan kita. Ya. Atau misal kita sedang acara reuni ya, ada misal yang bawa anak, misal sudah menikah. Kenalan tuh sama anaknya teman, ternyata nama anaknya itu mirip dengan nama mantan kita. Jadi firasat itu akan datang dari mana saja. Atau tiba-tiba ada teman kita datang cerita, saya berapa malam ini bermimpi melihat kamu menikah dengan mantanmu. Nah itu. Jadi kalau mantan akan kembali, firasatnya atau tanda-tandanya akan datang dari berbagai arah. Tapi yang kita rasakan enggak, sama sekali. Kita keluar rumah, sampai kita cari-cari, ada tidak toko roti atau toko apapun yang namanya mirip dengan nama mantan. Enggak ada. Ya. Kita kenalan dengan orang baru, tidak ada yang namanya mirip dengan nama mantan kita. Teman kita datang cerita, dia memang cerita tentang mimpinya ya. Mimpinya ya dia menjadi terkenal ya. Akun Instagramnya di-follow jutaan orang, misal begitu. Mimpinya tentang dia saja, tidak tentang kita. Nah, ketika tidak ada tanda ya bahwa mantan akan kembali, atau misal tanpa kita rencanakan, tidak disengaja tiba-tiba kita ketemu, naik pesawat bareng, duduknya jejer lagi. Ini sama sekali tidak pernah ketemu juga. Padahal kalau mau dihitung-hitung rumah kita dengan rumah dia tidak terlalu jauh, paling jauh 5 km misal begitu. Tidak pernah misal berhenti di toko ya, untuk belanja begitu, tidak pernah ketemu sama sekali. Maka sesungguhnya ketika tidak ada tanda-tanda mantan akan kembali, itu sebenarnya adalah tanda yang sangat jelas bahwa mantan tidak akan pernah kembali. Nah, jadi gitu ya. Kalau tidak ada tanda-tanda sama sekali, sesungguhnya itu adalah pertanda bahwa mantan tidak akan pernah kembali. Tanda yang sangat jelas. Nah, tetapi kita masih mengharapkan dia
untuk kembali kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perbanyak beristighfar ya. Istighfarnya diperbanyak. Karena apa? Misal kita mengerjakan amalan nih. Kita mengerjakan amaliyah. Amalan yang kita kerjakan itu memang tidak pernah sampai kepada mantan. Kenapa? Karena terlalu banyak energi negatif yang menumpuk di sekitar kita. Bahkan sudah seperti tembok yang tebal. Amalan kita tidak bisa menembus. Setiap kita mengirimkan amalan, balik lagi kepada kita. Bukan mantan yang kepikiran, jadi kita yang justru jungkir balik kepikiran dan kangen kepada mantan. Energi negatif yang terlalu banyak menumpuk di sekeliling kita. Kenapa muncul energi negatif tadi? Mungkin kita masih banyak mengerjakan hal-hal yang membuat kita berdosa, baik zahiriah maupun pikiran dan hati kita, ya. Jadi kalau hati kita itu masih ada iri, dengki, kemarahan dan seterusnya, nah itu yang akan membuat energi negatif di sekeliling kita menjadi semakin banyak. Itu ya. Jadi perbanyak sekarang beristighfar agar energi-energi negatif dari dosa-dosa kita itu bisa bersih, ya. Kalau bersih, amalan kita kan bisa bergerak menuju kepada mantan. Nah, yang kedua, energi negatifnya sudah bersih, ya. Kita sudah merasa ringan, begitu kan kalau energi negatifnya sudah bersih. Kalau energi negatifnya banyak itu kita merasa berat terus, ya, terasa ada beban yang berat. Kita sudah merasa lebih ringan. Rileks ya, merasa lebih ringan begitu. Tetapi amalan kita juga belum bergerak ke arah mantan. Mungkin sudah bergerak dari kita beberapa meter, tetapi diam saja di situ. Kenapa? Karena kita malas membaca sholawat. Ya, padahal sholawat itulah yang kemudian akan menjadi energi yang menggerakkan amalan kita untuk sampai kepada mantan. Sholawat itulah yang kemudian menjadi energi yang menggerakkan doa kita naik vertikal ke langit, ke pintu-pintu langit. Begitu ya. Nah, karena itu perbanyak membaca sholawat ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bersolawat. Begitu juga kalau doa itu vertikal, kalau amalan itu bergeraknya horizontal, mendatar begitu ya. Dia diam, jadi kita kirimkan dia diam. Sampai kita membaca solawat, kita bacakan solawat untuk memberikan energi kepada amalan kita agar bergerak kepada mantan, menuju mantan, sampai kepada mantan. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya jangan lupa ya, sekali lagi yang belum subscribe, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang ketiga, amalan kita ini sampai kepada mantan. Ya, dia pun kangen kepada kita. Tapi satu hal, bahwa takdir jodoh kita dan mantan itu sudah habis. Artinya apa? Mantan
bukan jodoh kita. Atau mantan, kalau dulu mantan suami atau mantan istri, sudah bukan jodoh kita. Jadi takdir jodohnya sudah habis. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan sekarang? Mencoba meminta kepada Allah agar takdir jodoh kita dan mantan berubah. Kalau jodohnya sudah habis, jadi berjodoh selamanya. Kalau takdirnya tidak berjodoh, juga menjadi berjodoh selamanya. Karena itu perbanyak berdoa sekarang. Ya, kita memohon kepada Allah ya. Setiap selesai sholat fardu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah, kita sebut namanya ya, misal Rohmah binti Udin atau Susi binti Bambang atau Manda binti Sulis misal begitu. Ya Allah, jadikanlah Manda binti Sulis ini sebagai jodohku dunia akhirat. Jadikanlah ia sebagai istriku yang setia, yang mencintaiku, ya, menjadi istriku yang selalu menyayangiku, patuh dan nurut selalu kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak berdoa. Kita tempatkan doa-doa kita pada waktu-waktu yang mustajab. Selesai mengerjakan sholat fardu, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika turun hujan, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Selesai azan dikumandangkan, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam menjelang fajar, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Hari Jumat, ya kita datang nih, kalau yang laki-laki sholat Jumat ke masjid, ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Nah, ya, jadi mau masuk khutbah kedua, khotib duduk dulu. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita tempatkan doa-doa kita di waktu yang mustajab. Doanya tidak usah panjang-panjang. Ya, ya Allah, jadikanlah misal tadi namanya Manda binti Sulis sebagai jodohku dunia akhirat, menjadi istriku yang setia mencintaiku selamanya dunia akhirat. Amin. Nah, jika kita sudah berdoa terus, insya Allah hanya doa yang bisa mengubah takdir hidup kita dan mantan. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Dari sudah habis jodohnya menjadi berjodoh selamanya. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.